Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang sahabat Primaya, terima kasih untuk waktunya kembali lagi dalam webinar Health Talk Series 7 dengan topik cara yang tepat mengatasi cedera saat berolahraga. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Femi, sebagai host. Sedikit info untuk sahabat Primaya, Health Talk Series 7 ini adalah rangkaian acara dari Primaya Heart Race yang sudah berlangsung sejak 27 Agustus kemarin. Untuk tayangan ulangnya dapat sahabat saksikan di YouTube channel kami, Primaya Hospital, dan juga Instagram Primaya Hospital. Health Talk Series 7 ini merupakan series terakhir, karena Primaya Heart Race juga akan berakhir pada hari ini, 8 September jam 12 malam nanti. Primaya Heart Race sendiri adalah virtual event olahraga berjalan, berlari, dan bersepeda yang sudah berlangsung sejak 25 Agustus kemarin, sampai 8 September 2021. Primaya Heart Race ini merupakan rangkaian acara dari perayaan ulang tahun Primaya Hospital yang ke-15 tahun. Oke, selamat ya untuk Primaya Hospital. Saat ini sudah bergabung bersama kita Dr. Hafiz Nafiuddin, spesialis ortopedi dari Primaya Evasari Hospital. Halo, Dok. Halo, selamat siang. Selamat siang, Dok. Oke. Di akhir acara ini, kita akan membuka sesi live Q&A. Jika sahabat Primaya ingin bertanya langsung dengan Dr. Hafiz, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar dengan format nama, wilayah, dan pertanyaan. Oke. Dr. Hafiz, sudah bisa kita mulai ya, Dok, ya? Silakan. Oke. Izin, saya share PPT dulu. Siap. Oke, Dr. Hafiz, bisa kita mulai saja, Dok, untuk webinarnya kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan para sejawat sekalian. Siang ini saya akan membawakan materi tentang tata laksana cedera olahraga. Saya kira olahraga masih menjadi hal yang paling penting untuk saat ini, karena pada saat pandemi kita mesti menjaga imunitas dan stamina tubuh kita masing-masing. Primaya Heart Race saya kira sudah sesuai, jadi kita coba untuk melihat dari sisi ortopedi bagaimana tata laksana cedera olahraga yang baik. Oke, slide. Baik, banyak yang masih, terutama ibu-ibu yang masih menyamakan kegiatan fisik sehari-hari di rumah itu sebagai olahraga. Jadi amat penting untuk bagi kita membedakan mana aktivitas fisik dan mana olahraga, karena kebanyakan yang bekerja di rumah, setiap kegiatan di rumah itu dianggap sebagai olahraga, sehingga mereka merasa sudah berolahraga, padahal ya belum. Jadi aktivitas fisik itu merujuk kepada gerakan yang membutuhkan kontraksi otot. Setiap kontraksi otot itu kita sebut aktivitas fisik. Dan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, naik tangga, berkebun, dan membereskan rumah itu salah satu contoh aktivitas fisik, termasuk bekerja di kantor, itu aktivitas fisik. Slide. Nah, olahraga itu adalah bentuk khusus dari aktivitas fisik yang terencana dan sengaja dilakukan untuk menyehatkan badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, olahraga itu adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh, seperti contohnya sepak bola, berenang, lempar lembing, dan lain-lain. Yang paling sederhana adalah berjalan atau berlari.
Olahraga juga bisa diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu atau tim dan atau dilakukan untuk hiburan. Slide berikutnya. Nah, tujuan olahraga sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu olahraga pendidikan, ya, seperti penegak hukum, tentara, polisi, olahraga rekreasi, ya, kemudian olahraga rehabilitasi, biasanya sehabis dilakukan tindakan operasi atau habis cedera berat, dan olahraga prestasi, ya seperti yang kita lihat sekarang ini atlet-atlet berlaga di kompetisi tingkat lokal, regional, nasional maupun tingkat global. Itu olahraga prestasi. Slide berikutnya. Nah, sekarang apabila terjadi kegiatan olahraga, apakah itu berkompetisi ataupun sendiri, ataupun sekarang berkompetisi by online, itu tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi cedera. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem di tubuh kita, apakah itu sistem otot, ligamen, sistem sendi, dan tulang selama berolahraga. Seseorang akan berisiko lebih besar mengalami cedera olahraga jika 1. Jarang olahraga sebelumnya. Yang kedua, tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum berolahraga. Yang ketiga, bermain olahraga kontak fisik. Apakah bela diri, apakah kompetisi yang memungkinkan untuk kontak fisik secara langsung. Yang keempat, melakukan intensitas latihan yang terlalu berat. Ini untuk olahraga yang mandiri. Jadi intinya adalah bahwa kita harus mengenali tubuh kita sendiri sebelum kita melakukan olahraga sehingga bisa mencegah apa yang dinamakan cedera. Slide berikutnya. Nah, kemudian cedera pengikat sendi atau ligamen ini bisa menimpa pada bahu, misalkan pada bulu tangkis atau tenis. Disebut rotator cuff syndrome biasanya atau rotator cuff pain. Ya. Yang kedua biasanya menyerang lutut atau ankle. Disebut internal disarrangement of knee or ankle. Kemudian cedera otot atau kita namakan strain. Kemudian bisa di leher, cervical syndrome atau pain, kemudian punggung bawah atau low back pain, dan yang parah bisa terjadi dislokasi pada sendi, apakah itu sendi lutut, sendi panggul, ya, maupun bahu, dan fraktur atau patah tulang. Apakah dari patah tulang kecil di telapak kaki, mata kaki, atau sampai di yang lebih atas lagi, betis atau paha. Slide. Nah, ketika terjadi cedera pada tubuh saat olahraga, ya otomatis harus segera dihentikan dengan segera. Tetapi apabila cedera itu timbulnya ringan, biasanya kita itu tidak segera keras kepala sehingga baru berhenti setelah nyeri sekali atau sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Yang kedua, memang memaksa tubuh untuk berolahraga menahan rasa sakit saat mengalami cedera itu hanya akan memperparah kondisi cedera. Jadi apabila tubuh kita sudah memberikan sinyal rasa nyeri di tubuh bagian manapun saat berolahraga, maka itu harus kita menangkapnya sebagai alarm untuk
menghentikan, mengenali, dan mencarikan solusi untuk mengatasi rasa nyeri yang muncul itu. Slide berikutnya. Bagian tubuh yang mengalami cedera bisa mengalami inflamasi. Inflamasi itu pembengkakan. Biasanya dia bengkak, tapi tidak serta-merta muncul pada saat itu juga. Biasanya delay setengah jam sampai 1 jam baru terasa bengkak. Karena pada saat olahraga adrenalin itu tinggi, sehingga dia sedikit menekan inflamasi atau pembengkakan itu pada detik-detik awal. Ya. Kemudian baru muncul rasa sakit, kemudian kemerahan, dan terasa panas pada bagian yang cedera. Slide berikutnya. Nah, apabila terjadi cedera pada saat olahraga, dimanapun kita, mau di jalan raya, mau di rumah, mau di lapangan juga, harus segera prinsip yang kita ingat itu adalah RISE ya, atau PRICE. Nomor 1 harus diistirahatkan. Pasti yang diistirahatkan itu bukan bagian yang cedera juga. Semua bagian tubuh kita harus beristirahat. Misalkan kaki kita yang cedera, ya tubuh kita juga harus berhenti. Istirahat aja semuanya, badannya. Kemudian kalau ada es atau apapun yang bersuhu lebih rendah dari badan kita, bisa kita letakkan pada bagian yang mengalami cedera. Kemudian dilakukan compressing, balut tekan pada bagian tubuh yang mulai cedera. Biasanya ini sudah ada penolongnya. Pada saat kita olahraga, jarang kita membawa perlengkapan P3K atau segala macam, pasti tidak. Yang paling bisa kita lakukan adalah mengistirahatkan, kemudian minta pertolongan secepatnya. Kemudian yang terakhir adalah elevasi. Tinggikan posisi tubuh bagian yang mengalami cedera agar transportasi aliran darah kembali lancar. Tapi yang terpenting adalah nomor 1 itu awareness ya, atau kesadaran kita bahwa pada saat nyeri itu muncul, pasti ada yang cedera. Pasti ada bagian tubuh kita yang tidak siap dengan gerakan yang seperti kita mau. Karena terkadang kalau kita olahraga itu kita mau push the limit ya, ingin tahu badan kita itu batasnya sampai mana gitu, nyerinya atau kekuatannya, biasanya seperti itu, sehingga pada saat terjadi cedera, otak kita itu masih perlu waktu untuk memahami bahwa ada yang cedera. Itu. Kemudian sampai kepada bahwa kita harus berhenti dan istirahat. Menghentikan olahraga itu, segera pulang atau menuju tempat di mana tahap kedua itu ada, yaitu ada es, di mana ada es. Kemudian di mana ada bisa kita lakukan pembalutan tekan, memakai ikat pinggang misalnya atau deker. Kemudian di mana kita bisa meninggikan bagian tubuh yang cedera. Itu pastinya tempat-tempat yang sudah sangat aman dan nyaman, di mana kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan seperti ini tuh bisa kita ulang-ulang, mulai dari TKP sampai ke tempat di mana kita bisa melakukan istirahat. Sampai kalaupun perlu ke rumah sakit, juga tindakan ini yang akan dilakukan pada tahap pertama. Slide berikutnya. Nah, kalau sudah sampai di tempat pelayanan kesehatan dari puskesmas, tipe D, tipe C, tipe B, masuk ke UGD, dimanapun itu, setelah proses yang tadi RISE itu dilakukan, tahap berikutnya adalah diberikan obat-obatan, obat antiinflamasi. Banyak sekali macamnya. Di puskesmas pun ada.
Kemudian yang kedua adalah melakukan imobilisasi, yaitu dengan memakai splinting, ya, splinting atau bidai. Kalaupun sudah di layanan kesehatan biasanya sudah ada gips atau sling untuk menggantungkan tangan kalau misalkan dia cedera di tangan atau bahu, ya, untuk mencegah gerakan atau kerusakan yang bisa lebih parah lagi. Terkadang kalau tergantung nyerinya, kalau nyerinya itu dianggap masih ringan, terkadang orang juga tidak mau mengistirahatkan karena toh masih ringan. Tunggu nyerinya berat, baru orang akan menyerah bahwa ada sesuatu yang cedera. Nah, yang ketiga, biasanya kalau memang sudah terdiagnosis, baik itu melalui ronsen atau by X-ray atau melalui MRI atau CT scan, bahwa ada struktur yang memang robek, putus, keluar dari tempatnya atau dislokasi, ataupun patah, barulah kita akan melakukan tindakan operasi. Ya, ini pasti cedera olahraga yang sudah tahapan severe atau berat, apakah itu kontak fisik secara keras seperti sepak bola, bela diri, ataukah gerakan yang salah karena tidak melakukan stretching, peregangan atau pemanasan sebelumnya. Biasanya pada pemain yang melompat tinggi untuk melakukan smash seperti bulu tangkis ataupun voli, apabila jatuh ke tanahnya lagi tidak pada posisi yang benar, karena dia kurang pemanasan maupun stretching, bisa juga terjadi. Sentakannya pada saat smash itu akan energinya sangat besar, sehingga bisa memutuskan ligamen atau merobekkan ligamen. Slide berikutnya. Nah, ini yang harus dihindari. Ini bagian dari budaya yang memang harus kita hadapi dari dulu ya sampai detik ini. Bahwa apabila ada kesleo, terkilir, atau tertarik menurut pandangan kita, maka harus dibetulkan dengan cara diurut atau dipijat. Memang ini bagian dari budaya yang tidak bisa kita hilangkan. Kita harus memaklumi. Tetapi kita harus melakukan pendidikan ke masyarakat, diurut boleh, tetapi timing atau kapan harus dipijat adalah tidak pada saat baru terjadi trauma itu atau pada saat akut. Boleh dipijat setelah keadaannya sudah reda kembali, yaitu 2 minggu setelah cedera. Itu pun apabila tidak ditemukan robekan, dislokasi maupun patahan. Nah, yang salah adalah begitu jatuh, nyeri dimanapun itu, langsung dibopong ke tukang urut. Nah, diurutlah di situ, makin nyeri. Yang terjadi pada saat memijat pada tubuh yang menderita trauma itu, kerusakan jaringan yang lebih parah. Ya, seperti kita andaikan aja bahwa jaringan itu seperti kita pada saat ada gempa misalnya. Pasti kacau balau lari ke sana kemari, itu pun juga yang terjadi pada sel-sel jaringan kita pada saat cedera. Nah, kemudian ditambah dengan segera diurut. Urut pun itu sama seperti tekanan pada jaringan juga, seperti pukulan pada jaringan juga, sehingga semakin kacau sel-selnya. Padahal tubuh itu punya sistem
yang namanya self healing untuk hal-hal yang ringan. Nah, pada saat akan melakukan self healing itu ada tahapannya. Kalau kita urut, maka baru sel-sel itu akan melakukan self healing, sudah dilakukan tindakan urutan atau manipulasi apapun oleh tukang urut itu, maka dia tidak akan sempat melakukan tahapan self healing itu. Karena self healing bekerja itu sudah ada protapnya, bertahap. Sel itu nggak bisa lompat ke hasil terakhir, nggak bisa. Ya, sehingga biasanya masyarakat kita masih langsung pergi ke tukang urut. Nah, setelah beberapa hari dari tukang urut, baru terasa parahnya kondisi trauma awal. Karena yaitu tadi seperti saya bilang, self healing itu bertahap. Pada saat dia dilakukan istirahat, sebenarnya sel-sel kita itu sudah melakukan tugasnya. Tetapi apabila diurut, maka dia tidak bisa melakukan tugasnya. Beberapa jam setelah diurut, baru pasien akan mengalami rasa sakit yang lebih parah. Ya, biasanya masih tersugesti oleh tukang urutnya, masih oke lah, nyerinya hilang. Tapi baru pulang ke rumah, berapa jam kemudian, baru muncul. Slide berikutnya. Kemudian terapi panas, menerapkan sesuatu yang panas di kulit tempat yang cedera, dimanapun itu. Seperti kita tahu, panas itu akan melebarkan pembuluh darah, membuat memuai semuanya, sehingga bengkaknya akan lebih besar. Boleh diberikan, tetapi kembali lagi timing, kapan bisa diberikan. Tunggu setelah proses healing selesai. Proses healing memerlukan waktu. Untuk tahap awal biasanya beberapa hari, 3-4 hari. Kemudian tahap berikutnya sampai 2 minggu baru healing. Nah, setelah itu mau diberikan terapi apapun, it's okay. Artinya sudah keluar dari masa akut sebuah trauma. Slide berikutnya. Yang ketiga, keras kepala melanjutkan aktivitas. Ini yang dilarang. Karena prinsip bahwa know your limit atau push the limit, it's okay untuk olahraga prestasi. Tetapi lebih di atas itu adalah know your body atau mengetahui badan kita sendiri. Dan tidak memaksakan sesuatu yang sudah rusak. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kembali lagi mencapai prestasi. Apabila kita mengalami cedera, kita harus istirahat. Istirahat sebentar, tunggu sembuh, kemudian memulai lagi latihan dari ringan, berprestasi lagi pada saatnya. Sehingga kalau memaksakan sesuatu, memaksakan cedera untuk terus beraktivitas, maka akan memperburuk cedera itu. Misalnya, cedera ligamen pada saat bermain futsal misalnya. Pada saat dia jatuh yang pertama, mungkin terjadi robekan parsial atau sebagian di ligamen, mau di ankle, mau di lutut juga. Dipaksakan, jatuh berikutnya yang sebagian itu sudah menjadi komplit atau putus total. Sehingga itulah yang memperburuk kerusakan jaringan. Dan bahkan memicu trauma yang kedua. Karena pasti badan kita apabila terjadi trauma akan berusaha untuk melakukan kompensasi. Bagaimanapun caranya, badan kita sudah otomatis diprogram untuk itu. Jadi melanjutkan aktivitas pada saat cedera adalah sesuatu yang sangat dilarang. Saya kira itu
bagian dari tata laksana untuk cedera olahraga. Selanjutnya apabila ada pertanyaan, sebisanya akan saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Femi. Terima kasih banyak, Dokter Hafiz. Bagus banget ya materinya di sini sih. Kalau kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Kita bisa langsung ya, Dok ya. Silakan. Thanks, Dokter Hafiz. Sangat bermanfaat. Izin bertanya, jika kita pernah mengalami cedera olahraga, bagaimana cara saya memastikan bahwa kita sudah siap kembali berolahraga? Ya, nomor 1 adalah dikenali cedera apa yang terjadi. Sistem ototkah, ligamenkah, sendi atau tulang. Harus diperiksa dulu. Baik secara fisik diperiksa, maupun secara radiologi diperiksa. Apabila semuanya aman, melewati waktu 2 minggu setelah cedera, boleh melakukan aktivitas olahraga kembali dengan tahapan mulai dari awal kembali, dari pemanasan, stretching, ya, olahraga ringan, kemudian masuk ke materi olahraga yang utama. Jangan lupa setelah itu dilakukan pendinginan. Jadi yang penting adalah harus tahu dulu, identifikasi dulu, didiagnosis dulu. Cederanya apa? Ringankah, sedangkah, atau berat? Setelah itu baru kita bisa melakukan perencanaan apa saja dan kapan kita bisa melakukan olahraga kembali. Dicek dulu. Apabila memang sudah dipastikan bahwa ini hanya tertarik ototnya, terkilir ligamennya, tidak ada sesuatu yang serius, 2 minggu setelah itu silahkan mulai lagi. Untuk pertanyaan berikutnya, to the point, kalau kita mau rehab medik di Primaya, alurnya bagaimana? Ada biaya paket atau bagaimana? Biasanya cedera olahraga ringan pasti akan kejadian nih, baik terkilir, cedera otot, back pain karena otot ligamentum, dan lain-lain. Karena biasa dipijat itu benar dokter bilang, kita masyarakat awam biasanya dengan pijat memijat, padahal di medis ada TENS, laser pain management, traction, infrared, dan lain-lain. Cuma memang jarang yang tahu, kecuali di kalangan atlet yang sudah familiar. Ya, kalau ini sih alurnya nanti bisa saya bantu sebenarnya, bisa kita daftar melalui website Primaya Hospital, atau bisa kalau misalnya pengen cari dokter Hafiz bisa menghubungi saya di 0811 10 45 911 dengan Femi. Nanti saya bantu untuk proses pendaftarannya biar lebih cepat. Gitu. Oke, dokter mau menanggapi untuk yang ini, Dok? Kayaknya sih untuk pertanyaan untuk kami ya, Dok ya. Untuk Femi rasanya. Iya, oke, siap. Untuk pertanyaan berikutnya di sini, siang Dok, saya pernah cedera olahraga di bagian punggung. Sudah beberapa kali fisioterapi juga, tapi sering terasa panas di bagian yang pernah cedera. Sebaiknya bagaimana ya Dok ya? Nah, seperti saya jelaskan tadi, harus diketahui struktur apa yang cedera. Harus dilakukan pemeriksaan lebih jauh, apakah sistem otot, sistem ligamen, tulang, atau sendi. Termasuk di tulang punggung kita. Tulang punggung kita itu punya sendi, meskipun sendinya tidak seperti siku atau bahu, karena tulang punggung kita itu beruas-ruas. Di antara tulang itu adalah sendi sebenarnya. Nah, di tulang belakang itu malah ada saraf di dekatnya, sehingga harus diketahui dulu, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila dengan pengobatan ringan, dengan RICE tadi atau PRICE, dengan minum obat, masih saja terasa ada nyeri atau malah menghalangi kita untuk melakukan aktivitas yang ringan sehari-hari, bukan juga olahraga, sudah nyeri, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, radiografi, apakah itu ronsen, CT scan, atau MRI. Penting untuk tahu dulu apa yang cedera, apa yang robek, apa yang rusak,
apa yang terjadi perubahan struktur, setelah tahu baru bisa kita lakukan restrukturisasi atau mengembalikan strukturnya kembali seperti semula atau paling tidak fungsinya seperti semula. Begitu saya rasa. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Terima kasih pemaparannya, Dok. Apakah ada tandanya kalau kita cedera hanya jika ada nyeri, atau misalnya tidak ada nyeri, apakah kita bisa lanjut push the limit untuk olahraganya, atau apakah ada tanda lain, Dok, yang bisa menandakan bahwa kita tuh lagi mengalami cedera nih, selain nyeri yang sudah dijelaskan tadi, gitu. Ya, nomor satu adalah mengenali badan kita sendiri. Ya, kita itu posturnya seperti apa, kekuatannya seperti apa, bisa olahraganya sebatas apa. Kemudian tahapannya adalah pemanasan dulu. Tidak bisa setelah dari otot dingin, misalkan kita baru bangun tidur, mandi, kemudian masuk ke latihan inti. Otot itu perlu dipanaskan dulu, apalagi semakin usia semakin tinggi atau semakin tua kita, pemanasan akan semakin panjang dibandingkan latihan utamanya. Peregangan juga. Itu sudah alami bahwa elastisitas otot kita itu bukannya bertambah bagus, tapi bertambah menurun atau kaku. Itulah yang namanya degenerasi. Kita harus paham itu. Bisa diperlambat, tapi tidak bisa dicegah. Kita harus tahu itu. Nah, cedera, nyeri itu adalah alarm awal. Apakah ada kerusakan struktur? Pasti ada. Kalau hanya nyeri, berarti kerusakannya hanya ringan. Apalagi nyeri itu hilang dalam beberapa hari. Kembali lagi, badan kita itu bisa melakukan restorasi atau healing proses sendiri sebenarnya, asalkan diberi waktu. Kalau langsung diurut, biasanya ya itu tadi, badan kita tidak diberikan waktu untuk healing proses. Healing proses dilakukan seperti proses tadi itu, istirahat, diberi es atau pendinginan, diistirahatkan atau dielevasi atau diangkat. Itulah memberikan kesempatan pada badan kita untuk healing proses sebenarnya. Kalau ringan bisa sembuh sendiri. Kapan kita bisa mulai, kita bisa tahu. Apabila sudah dilakukan gerakan, seperti gerakan olahraga kita, misalkan kita lari, coba kita jalan cepat, tanpa nyeri, kemudian kita lakukan jogging ringan, tidak nyeri, ditambah lagi porsinya, kemudian lari agak cepat, tidak nyeri, maka pada saat itulah bisa kita katakan bahwa badan kita sudah siap untuk melakukan olahraga yang utama. Demikian juga seperti olahraga angkat beban. Biasanya kita bisa mengangkat 25 kilo misalnya, tapi karena cedera ya kita harus mulai lagi dari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, begitu. Bertahap dulu dari awalnya lagi. Begitu kira-kira. Siap, Dok. Pertanyaan berikutnya, di sini izin bertanya, untuk merendam kaki dengan air es atau air batu itu setelah long run, boleh nggak, Dok? Katanya untuk memulihkan otot kaki setelah berkali-kali long run. Terima kasih. Ya, sebenarnya sih apabila tidak ada cedera, cooling down atau pendinginan itu cukup dilakukan dengan kita mengistirahatkan kaki kita sebenarnya. Kecuali ada cedera. Kalau ada cedera, silahkan dilakukan pendinginan dengan memakai es. Tapi kalau tidak ada cedera, artinya normal-normal saja, diistirahatkan saja sebenarnya sih sudah cukup. Ya. Merendam dengan es pada otot yang masih panas, begitu kita selesai lari langsung direndam es itu akan terkejut badan kita, karena nggak bisa sesuatu yang panas tiba-tiba bertemu sesuatu yang dingin. Dibiarkan saja beberapa menit, dibiarkan saja beberapa jam, maka akan dengan dingin sendirinya. Apabila sudah dingin, kemudian kita merendam dengan air es juga
it's okay karena kondisinya sudah tidak panas lagi otot-ototnya. Saya kira bisa saja direndam es, tapi tidak serta-merta. Mungkin setengah jam atau 1 jam setelah lari istirahat mau direndam es, oke-oke saja. Nggak ada masalah, asal nggak punya diabetes loh ya, karena terkadang dingin yang ekstrim itu mematikan saraf-saraf tepi. Saya rasa begitu. Baik, Dok. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Dok. Tadi dokter menginfokan mengenai pemanasan sebelum olahraga. Tetapi jika sudah melakukan pemanasan sebelum olahraga dan tetap badan terasa sakit-sakit, apakah pemanasannya kurang maksimal atau bagaimana? Ya, pemanasan itu bergunanya adalah melancarkan peredaran darahnya. Lari-lari kecil. Lari-lari kecil dari nadi 80 pada saat istirahat, mencapai nadi 100 atau 120 setelah panas, maka itu sudah terjadi proses pemanasan. Raba saja nadinya. Kalau nadinya itu masih sekitar 80, berarti belum panas. Jadi, raba saja nadi yang di pergelangan tangan. Hitung. Misalnya saat istirahat kita 80, setelah pemanasan sudah harus 100 lebih. Baru kita ready untuk melakukan olahraga. Tapi kalau masih 80, ya belum panas. Saya rasa kalau masih terasa nyeri, ada 2 kemungkinan. Belum panas, atau memang badannya belum siap untuk melakukan olahraga. Itulah salah satunya yang kita harus mengenali badan kita. Jangan dipaksakan. Siap. Pemanasannya harus agak lebih panjang berarti, Dok ya. Pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa yang terjadi kalau ada yang berbunyi keretek-keretek atau habis ditekuk, Dok, gitu kan, ada bunyinya gitu. Apa kurang glukosamin atau ada sebab lain ya, Dok? Ya, sumber bunyinya apa sebenarnya? Sumber bunyi itu bukan bunyi tulang, bunyi kretek-kretek itu. Itu adalah bunyi ligamen atau fascia yang sedang mengalami stiffness atau kaku. Itulah yang harus kita panaskan sebelum kita melakukan olahraga. Kalau sendi itu sudah panas, nadi kita sudah naik, dan kita sudah melakukan stretching atau peregangan, biasanya bunyi kretek-kreteknya akan berkurang atau bahkan hilang. Gitu. Tapi apabila badan kita masih dingin, ya nadi kita istirahat, apalagi kita tidak melakukan stretching, maka pasti itu berbunyi, tetapi ketahuilah bahwa itu bukan bunyi tulang. Itu bunyi otot atau bungkus otot, namanya fascia atau juga ligamen, yang dia bisa meregang. Ya, sekali lagi tadinya elastis, tetapi bertambahnya umur, maka dia akan menjadi stiff, apalagi kita jarang berolahraga. Saya kira itulah sumber bunyinya. Bisa hilang, dengan olahraga itu bisa hilang. Oke, beda ya, Dok, dengan kalau kita bunyiin tangan kayak gini-gini tuh? Sama, itu adalah kapsul sendi yang berbunyi. Itu bukan tulang loh ya, bukan tulang. Karena tulang kita nggak akan berbunyi karena bungkusnya itu sangat tebal. Oke, tapi sebenarnya aman nggak sih, Dok? Karena kadang kan kalau kita merasa pegel gitu, suka kita bunyi-bunyiin gitu, kok kayak enak gitu, Dok. Sebenarnya aman nggak sih, Dok? Ya memang. Ya aman sih, kalau dibilang aman sih aman. Tetapi kapsul sendi itu akan lebih bagus dipanasin daripada dipaksa untuk elastis dalam waktu singkat dengan cara seperti itu. Itu salah satu bentuk peregangan sebenarnya, ya, salah satu bentuk stretching atau peregangan. Tapi tidak bisa menjadi sebuah kebiasaan di mana sebentar-sebentar kita melakukan gerakan itu. Sekali, 2 kali dalam 1 hari, it's okay. Pada saat kita berganti posisi dari duduk berdiri atau dari berbaring berdiri, kemudian kita melakukan peregangan dan di situ berbunyi, itu adalah bunyi bungkus otot atau ligamen yang
kaku pada saat kita pasif. Kalau kita tidur pasif, kita duduk pasif. Kemudian kita mulai beraktivitas berdiri. Nah, pada saat itulah akan berbunyi. Tapi pada saat kita sudah beraktivitas sehari-hari, kemana-mana segala macam, bunyi itu akan hilang dengan sendirinya. Siap. Pertanyaan berikutnya, Dok. Selamat siang, Dokter Hafiz. Dok, apakah nyeri otot dan cedera otot itu adalah hal yang sama? Nyeri otot dan cedera otot. Nyeri itu alarmnya, pertandanya. Belum tentu karena cedera. Nyeri saja bisa disebabkan banyak macamnya. Tanpa kita melakukan olahraga pun bisa muncul nyeri. Misalkan kita sensitif dengan suhu yang dingin misalnya, maka bisa muncul nyeri pada tangan kita atau pada kaki kita, bisa saja muncul nyeri meskipun kita nggak olahraga. Cedera olahraga itu adalah cedera yang disebabkan karena kita sedang berolahraga dengan cara yang mungkin masih kurang tepat. Saat itulah muncul cedera. Nyeri itu adalah alarm dari semua hal yang muncul di badan kita. Tidak harus karena olahraga. Jadi kalau nyeri otot tanpa olahraga pun bisa saja muncul anytime. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Dok. Sebenarnya sih pertanyaan dari saya, Dok. Gitu. Nah, ini misalnya kan saya tuh memang kurang aktif olahraga sih, Dok, karena lebih setelah melahirkan tuh jadi kayak malas olahraga. Kalau dulu waktu masih gadis itu kan, kalau misalnya pengen ada tujuan, ada hobi nih, pengen naik gunung gitu kan, pengen jalan gitu, pasti olahraga tuh, kita lari atau jalan gitu kan. Nah, begitu sekarang sih memang benar yang tadi dokter sampaikan mengenai kayak sesuai dengan usia gitu ya, Dok ya. Jadi kalau saya jalan atau lari sebentar tuh kayak udah lelah banget gitu, Dok. Nah, itu untuk bikin semangat lagi, bikin kembali lagi, bugar lagi seperti dulu, memang berarti harus pemanasan dan olahraga secara rutin ya, Dok ya? Mulai dari yang paling ringan aja dulu. Jadi kita harus membiasakan memberi waktu ke badan kita itu untuk memulai sesuatu itu dari yang paling ringan. Ya. Dari yang sederhana aja, jalan di tempat misalnya. Hanya kita untuk berniat melakukan untuk memulai olahraga, jalan saja di tempat, masih di kamar, masih di samping tempat tidur, memberi waktu 15 menit, sesimpel itu. Atau masih di tempat tidur juga kita masih bisa melakukan kegiatan olahraga yang paling ringan, mengangkat kaki, menurunkan kaki, misalkan seperti itu. Memberikan waktu ya 5 menit di tempat tidur olahraga, turun tempat tidur 5 menit lagi, kemudian di ruang tengah 5 menit lagi, di mana kemudian 5 menit lagi di tempat kerja gitu. Jadi kegiatan olahraga itu bisa dilakukan di mana saja, tergantung otot mana yang mau kita exercise. Tetapi kalau memang mau membakar kalori, ya itu memang perlu waktu, karena membakar kalori itu kita harus berhitung. Berhitung kita makan berapa kalori, kita beraktivitas fisik berapa kalori, nah sisanya harus kita bakar dengan olahraga yang memang serius. Baru kita bisa membakar kalori di situ. Oke, siap Dok. Kita masuk ke pertanyaan lagi ya Dok ya. Di sini ada Dok, apakah glukosamin dan kondroitin bagus untuk osteoartritis? Tolong diinfo suplemen yang bagus untuk thanks Dok. Selama itu namanya suplemen, ya suplemen glukosamin, kondroitin itu hanya support, ya suplemen itu support, bukan yang utama. Ya, yang utama itu yang dari yang sehari-hari kita makan aja, ya karbohidrat, protein, lemak dari situ, vitamin dari buah, sayuran, serat segala macam. Itu yang utama. Kemudian yang kedua gerakan badan kita, sendi kita. Sendi itu makanannya dari gerakan. Semakin sering dia bergerak,
Dok? Maka nutrisi untuk semakin kita pasif atau jarang bergerak, maka nutrisinya akan sedikit. It's okay lah, produk glukosamin kondroitin banyak sekali. Diminum juga nggak ada masalah. Tetapi kalaupun tidak, bagi yang tidak bisa beli dan tidak minum kondroitin juga nggak ada masalah juga, namanya juga suplemen. Bisa kita dapat dari ikan juga ada glukosaminnya. Kemudian dari daging ayam juga ada sedikit kandungan kondroitin segala macam. Dan kebutuhan glukosamin kondroitin itu terbatas, artinya sedikit sekali. Kalau kita minum suplemen juga sisanya akan dibuang karena kebutuhannya juga sedikit. Minum glukosamin oke, tetapi berharap bahwa dengan minum glukosamin dan kondroitin maka semuanya akan baik-baik saja, ya jangan. Oke, Femi. Ya, di sini ada pertanyaan lagi, Dok. Salam dokter, saya mau bertanya tentang cedera yang sama. Cedera yang sama saya alami ketika melakukan gerakan fitness. Gerakannya adalah salah satu varian dari pull up. Ketika melakukan gerakan tersebut, otot sayap saya tepat di bawah ketiak mengalami nyeri. Apa yang harus saya lakukan ketika cedera otot di bagian ini, Dok? Di bawah. Ya, sepertinya ya itu otot trapesius namanya. Sama seperti tadi, istirahat dulu sampai otot trapesiusnya itu kembali lagi tidak nyeri. Istirahatnya bukan semenit 2 menit, berapa hari, ya. Bukan langsung bisa begitu. Jadi badan kita itu kalau nyeri otot kita itu perlu waktu ya beberapa hari untuk melakukan recovery. Beri dia waktu untuk recovery, ya. Kemudian setelah tidak nyeri lagi pada saat istirahat, dilakukan stretching tanpa pembebanan dulu, ya. Stretching otot itu, trapesius itulah yang di stretching. Ada gerakan khususnya. Kalau pull up itu kan memakai berat badan kita sebagai beban, ya, sehingga apabila itu belum recover atau belum diberikan waktu untuk recover, maka masih akan tetap nyeri. Semakin besar otot itu, ya, semakin besar bungkusnya, maka pada saat cedera juga akan semakin besar juga impact-nya. Orang yang nggak pernah olahraga itu nggak akan pernah mengalami yang namanya cedera otot karena memang dia nggak pernah olahraga. Tetapi otot yang sudah dilatih, maka dia rentan mengalami cedera karena memang dia aktif berlatih. Tapi apabila timbul cedera, asalkan kita bisa melakukan penanganan dengan baik dan mengenali badan kita dengan baik, saya rasa olahraga jauh lebih bagus daripada tidak berolahraga. Baik, Dok. Terus ada pertanyaan berikutnya nih, Dok, di sini. Salam kenal, Dokter Hafiz. Lutut sebelah kiri saya sakit kalau digerakkan, Dok, pasca jogging. Nyerinya hilang timbul. Kalau di bawah jalan dan jongkok sakit banget. Jika berubah posisi dari duduk ke berdiri, dan sebaliknya lutut saya itu sakit dan menimbulkan bunyi. Begitupun saat tidur, sakit sekali jika pindah posisi dari telentang ke miring, dan ini gejalanya apa ya, Dok? Ini gejala-gejala apa gitu, Dok? Ya, kita harus melakukan proses yang namanya identifikasi, ya, proses penyelidikan, proses seorang dokter itu bekerja. Investigasi istilahnya akan dilihat, kemudian lututnya akan dilakukan MRI misalnya lututnya, baru kemudian kita bisa lihat di situ ada struktur apa yang sudah berubah begitu akibat dari jogging itu tadi. Cobalah melakukan proses investigasi itu, ya. Selain harus MRI, entah CT scan, entah ronsen saja, maka kita bisa melakukan identifikasi struktur di lutut apa yang
terkena. Dan kemudian saat hari ini sudah seperti apa proses lutut itu melakukan recovery healing. Apa yang terjadi dengan di lutut itu, bagaimana mengatasinya, nanti semuanya itu pasti ada karena semua pasti ada prosedurnya. Saya kira dilakukan investigasi dengan melakukan MRI di Primaya. Oke, mantap. Terima kasih dokter. Di sini ada pertanyaan lagi dok. Siang dok, kalau kita olahraga selalu cedera di tempat yang sama, itu lebih karena tempat tersebut ada yang bermasalah, atau karena kita salah pilih jenis olahraganya dok? Atau karena apa ya dok? Cederanya seperti selalu kesleo atau kepelitek di pergelangan kaki kiri. Ya, yang pertama kembali lagi kita harus mengenal badan kita. Posturnya kita itu kayak apa. Kemudian kita pilih olahraga yang sesuai dengan postur kita. Jadi apabila kita merasakan nyeri pada tempat yang sama, kemungkinannya satu itu bahwa kita salah memilih olahraga. Yang kedua, bahwa badan kita belum panas, sudah dipaksa untuk olahraga. Yang ketiga, otot kita juga belum stretch, belum teregang, sudah kita masukkan ke dalam menu utama olahraga itu. Ya, jadi akan baik kalau kita itu merenung sejenak, kemudian melihat badan kita itu cocok enggak untuk gerakan seperti itu, atau bisa melakukan gerakan seperti itu tapi dimodifikasi sesuai dengan postur badan kita. Jadi sekali lagi jangan dipaksakan melakukan gerakan yang memang badan kita itu tidak mampu melakukan. Enggak ada, saya rasa olahraga yang baik adalah olahraga yang memang sesuai dengan badan dan umur kita sendiri. Gitu. Kita nggak bisa meniru gerakan seperti seorang atlet atau seperti seseorang yang memang sudah setiap hari dia melakukan gerakan itu. Bisa, tapi mungkin ada saatnya sendiri. Pada saat kita melakukan nyeri di tempat yang sama, pasti dari 3 hal itu yang muncul. Olahraganya nggak sesuai dengan postur, kita kurang pemanasan, dan kita kurang stretching, kita buru-buru, segera masuk ke latihan inti, pasti sesuatu dari 4 itulah yang menyebabkan nyeri berturut-turut. Nggak ada salahnya kita berhenti dulu sampai badan kita normal, tidak ada nyeri sama sekali untuk aktivitas fisik di rumah. Setelah itu baru masuk ke olahraga secara bertahap. Itu ya, Fem. Oke, siap dok. Di sini ada pertanyaan lagi dok, 2 pertanyaan dok yang terakhir. Di sini dok, saya mau tanya, seminggu yang lalu kaki saya terkilir akibat olahraga. Sampai sekarang masih terasa sakit. Berapa hari ya dok untuk bisa digunakan aktivitas olahraga kembali? Thanks dok. Rata-rata itu seminggu sampai 10 hari diistirahatkan. Ya, benar-benar diistirahatkan. Dalam artian jangan diurut, jangan dimanipulasi. Ya. Istirahat itu bukan terus tiduran mulu sih, enggak. Lakukan aja untuk kegiatan fisik sehari-hari di rumah seperti biasa, bukan olahraga tapi aktivitas fisik di rumah. Ya. Tanpa manipulasi apapun. Kemudian baru setelah itu bisa kita lakukan latihan bertahap mulai dari peregangan dan pemanasan. Yang penting kita memberikan waktu ke ankle kita yang cedera itu untuk healing. Dengan dipastikan bahwa tidak ada struktur yang rusak loh ya. Tetapi kalau di situ ditemukan fraktur atau dislokasi ya pasti harus diperbaiki dulu. Itu strukturnya, baru melakukan tahapan-tahapan itu. Kalau memang sudah dipastikan nggak ada yang rusak strukturnya, istirahatkan sekitar seminggu lah, seminggu sampai 10 hari. Kemudian lakukan aktivitas fisik di rumah seperti biasa, tidak nyeri, lakukan stretching dan pemanasan, tidak nyeri, mulailah olahraga. Oke. Satu lagi ya dok ya, di sini
Siang dokter, boleh di-share jenis-jenis olahraga yang cocok untuk usia 40-an? Saya masih ingin mengurangi berat badan untuk persiapan hamil. Terima kasih dokter. Wah, pertanyaannya mewakili pertanyaan saya nih dok. Satu, ya kenali tubuh kita sendiri, ya. Kemudian tujuan kita olahraga itu apa? Mau burning kalori. Kalau burning kalori, misalnya kita pilih burning kalori memakai lari, ya kan? Nah, kalau misalkan mau memakai lari, nah tahapan-tahapan sebelum lari harus dipenuhi. Misalnya, persiapkan badan kita dulu, misalnya baju lari atau paling enggak baju yang nyaman, sepatu terutama, ya sepatu lari yang memang mengunci ankle. Kemudian gerakan kita berlari, dipelajari dulu, jangan mulai lari dulu, dipelajari dulu. Nah habis itu baru bertahap dari jalan santai saja, santai sampai badan kita sedikit berkeringat. Kemudian mulai jalan cepat, jalan seperti orang buru-buru, ya sampai badan kita nyaman. Baru kita lari kecil, pelan saja, ya. Kita mengejar waktu, makin panjang waktu kita melakukan kegiatan olahraga, maka makin bagus juga hasilnya. Yang penting dilakukan bertahap, step by step, jangan langsung loncat. Nggak ada hasilnya, yang hasilnya cedera olahraga kalau misalkan kita buru-buru langsung loncat begitu. Siap, terima kasih banyak. Mungkin masih ada banyak pertanyaan lagi, tapi waktu kita terbatas juga, dok. Terima kasih untuk dokter Hafiz. Di sini saya Sama-sama. mau menyampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa langsung hubungi dokter Hafiz di Primaya Pasari Hospital. Itu prakteknya di hari Selasa jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Untuk hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 10. Untuk hari Jumat jam 5 sampai dengan jam 7. Oke, nanti kalau misalnya mau daftarnya bisa daftar melalui website Primaya Hospital atau melalui chatbot kami, dan juga bisa saya bantu langsung. Oke, terima kasih untuk peserta webinar terakhir hari ini, webinar series ke-7. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya wakili untuk ditanyakan ke Dr. Hafiz, terjawab sudah. Kalau misalnya masih kurang puas dengan penjelasannya, bisa langsung ke Dr. Hafiz. Oke, Dr. Hafiz, terima kasih banyak untuk materinya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan para peserta webinar di sini jadi lebih paham kalau olahraga itu memang harus kenali tubuhnya dulu, terus stretching dulu gitu kan, dan kalau ada sinyal-sinyal untuk wah ini kita mau cedera gitu kan, kita harus stop dulu, rehat sejenak gitu ya dok ya. Oke dokter, untuk webinar kali ini dokter ada pesan dan kesan atau quote gitu dok untuk disampaikan kepada peserta Primaya Heart Race mungkin di sini dok? Ya saya rasa berolahraga itu harus, karena olahraga itu adalah investasi. Kita melakukan olahraga hari ini itu untuk melihat kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gitu ya. Tidak berharap hasil yang instan. Sesuaikan dengan tubuh dan umurnya. Karena olahraga jauh lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. Saya kira gitu. Siap. Terima kasih Dr. Hafiz, dan terima kasih untuk para peserta webinar hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap sehat di era pandemi ini, dan sepertinya sudah mulai berakhir nih gitu kan, tapi olahraganya jangan terus berakhir gitu. Olahraga tetap olahraga, jika ada cedera hubungi kami di Primaya Hospital. Oke. Dr. Hafiz, terima kasih banyak, dan para peserta Bapak Ibu semua terima kasih, sahabat Primaya Hospital. Saya akhiri webinar hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prima, salam sehat buat kita semua.